Oke, setelah kita tahu betapa pentingnya Microsoft Excel khususnya di era industri 4.0, sekarang saya akan memberitahu apa aja fitur-fitur yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Ini saya menggunakan WPS Office, tapi tidak apa-apa, sama aja seperti Microsoft Office, jadi langsung aja kita mulai. Di sini ada angka-angka untuk mempermudah. Sekarang saya membahas yang mana, seperti di sini ya. Jadi ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung kita mulai. 1, di sini menu. Ini kita bisa membuka workbook baru di sini, atau mau kita membuka workbook yang pernah kita kerjakan dulu, atau mau kita menyimpan dengan format khusus dan lain sebagainya. Sedangkan nomor 2 yaitu Quick Access Toolbar, di sebelah sini itu adalah versi lebih ringkasnya dari menu nomor 1 tadi. Jadi kita bisa open, save, dan lain-lain seperti menu tadi, tapi lebih ringkas, langsung 1 klik tekan. Dan kita bisa menambahkan yang mau kita tampilkan. Misalnya saya menampilkan open, saya tampilkan open. Saya mau menghilangkan open, tinggal klik hilang gitu. Langsung nomor 3 yaitu menu bar. Ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan tools. Tapi tools ini hanya muncul di WPS Office, jadi tidak perlu saya bahas karena tidak ada di Microsoft Office. Langsung nomor home. Yang home ini adalah berisikan alat-alat yang umumnya selalu digunakan. Misalnya copy paste, atau cut, atau font, atau ukuran font, atau posisi fontnya, atau format fontnya, mau pakai persen, atau komanya kurang, komanya tambah lagi komanya, atau mau pakai currency, misalnya mau rupiah, atau mau dolar, seperti itu. Kita ke tab insert. Ini adalah tab yang mempermudah kita untuk menyisipkan sesuatu ke worksheet. Jadi kita mau nambahkan gambar, tekan di sini bisa, atau mau nambahin bentuk di sini juga ada, atau mau nambahin grafik boleh. Dan lanjut kita ke page layout. Page layout ini kita bisa mengatur tata letak worksheet. Misalnya kita mau ngasih batas kanan kiri atas bawah, atau mau orientasinya tidur atau mau berdiri, ukurannya mau letter atau A4, atau kita mau ngasih page break biar membedakan masing-masing halaman. Terus kita mau kasih header footer untuk halaman dan kop surat gitu misalnya. Lanjut ke formula. Formula ini ada berisikan formula-formula yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Jadi bisa diekspor sendiri di sini nanti. Data ini untuk mempermudah mengatur atau menyusun data. Misalnya kita mau nyusun gimana sih, mau sortnya mau dari yang paling kecil ke besar, seperti itu. Lanjut ke review, ini untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Jadi kita agar tidak bisa diotak-atik sama orang lain. Lanjut, view ini untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan sekarang. Misalnya kita mau ngasih page break view atau mau reading aja gitu, bebas. Lanjut, kita nomor 4 sekarang, yaitu namebox. Namebox ini berhubungan dengan 9, nomor 9 yaitu sel aktif. Yaitu namebox itu memberitahu kita sekarang sel yang aktif sebelah mana. Misalnya saya mau menekan sebelah sini, itu kan di sini nomornya munculnya L4, berarti itu di kolom L baris keempat. Begitu, seperti itu. Lanjut kita ke formula bar yang sebelah sini yang panjang ini. Ini untuk ngasih tahu kita asal muasal dari suatu angka, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya mau menjumlah angka 1, 2, 3, 4, 5 ini pakai rumus sum, klik, muncul 15. Ini kalau kita kayak gini kan nggak tahu 15 dari mana. Kalau kita tekan di formula bar ini akan muncul sum L3 sampai L7. Berarti 15 ini adalah penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Lanjut ke 7, tab worksheet. Nomor 6 ya. Kolom ini adalah huruf-huruf ini namanya adalah kolom. Sedangkan angka-angka sebelah kiri ini namanya baris, seperti itu. Lanjut nomor 7 yaitu tab worksheet sebelah sini, yaitu ini kayak halaman di masing-masing buku. Jadi kalau mau bikin laporan keuangan, misalnya sheet 1 isinya laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan perubahan posisi keuangan, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu beda-beda file, tapi kita bisa jadi satu file, tapi beda halaman seperti ini, beda sheet. Lanjut ke zoom in, zoom out, ini seperti ini. Misalnya kita mau kurang jelas, jadi kita mau lebih jelasin lagi, gedein lagi bisa. Atau mau kita zoom out lagi biar lebih kelihatan lebih gede juga bisa. Bebas ya, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pivot table.
Pivot table adalah salah satu fitur dalam Microsoft Excel yang dapat kita gunakan untuk melakukan operasi terhadap data dalam bentuk angka maupun kombinasi angka dan huruf atau teks dengan hanya menampilkan kategori yang kita butuhkan saja. Penggunaan pivot table itu memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah yang besar. Dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data. Pengguna juga dapat menghemat waktu secara signifikan jika menggunakan pivot table. Nah, di sini kita langsung masuk ke ilustrasinya. Kita mendapatkan data penjualan barang triwulan milik PT Maju Terus, di mana terjadi pada bulan Januari hingga bulan Maret. Tipe dari barang yang dijual itu ada 3 tipe, yaitu small, medium, sama large. Daerah penjualannya itu di Malang, Kediri, dan Surabaya. Sedangkan penjualan ini dilakukan oleh 4 salesman, yaitu Dita, Juna, Nina, dan Andre. Dari data-data ini, kita akan membuat pivot table-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik tombol insert, menu insert, terus kita klik icon pivot table-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih judul mana yang akan kita tampilkan di pivot table-nya. Kita pilih dari salesman, bulan, tipe, jumlah, harga, dan daerahnya. Lalu kita tarik ke bawah hingga ke ujung. Setelah itu, kita pilih existing worksheet agar tetap di worksheet yang ini. Oke, kita klik tombol OK. Tampillah tampilan seperti ini. Nah, di sini di choose field to add to report, kita bisa memilih judul mana yang hendak kita tampilkan di pivot table-nya. Contohnya, kita di sini akan menampilkan salesman, tipe dari barang, jumlahnya, dan harga. Maka tampillah tabel pivot seperti pada gambar ini. Selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai conditional formatting. Conditional formatting yaitu fungsi dalam Excel untuk memformat teks atau angka pada sel jika memenuhi kriteria tertentu. Di sini ada conditional formatting, kalau diklik akan muncul antara lain highlight cell rules yang berfungsi untuk memberi warna pada sel dengan format tertentu. Kemudian ada top or bottom rules, yaitu fungsinya memberikan urutan dari suatu data. Kemudian ada data bars, fungsinya memberikan model dalam data yang berbentuk bar di samping data yang telah kita buat. Kemudian ada color scales, berfungsi memberi gradasi atau perbedaan warna terhadap urutan data yang disajikan dalam sel. Kemudian ada icon set, fungsinya memberikan simbol atau tanda pada data yang disajikan sesuai dengan keinginan, agar mudah dalam membaca data. Kita langsung lanjut ke contoh. Di sini ada daftar penjualan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, di sini ada daftar barangnya. Sekarang, dengan menggunakan conditional formatting, kita bisa nyari dalam satu hari ini produk mana yang penjualannya tertinggi dan produk mana yang penjualannya terendah. Juga dengan conditional formatting, kita bisa cari dalam 6 hari ini produk mana yang penjualannya di bawah target atau di atas target. Pertama-tama kita cari dulu yang dalam satu hari. Mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Dengan menggunakan conditional formatting, kita blok dulu sumber datanya. Kemudian kita klik conditional formatting. Top or bottom rules, kita cari yang paling tinggi dulu ya di satu hari ini. Kita klik top 10 items, karena yang kita cari cuma satu, kita masukin satu aja di sini. Tertinggi kita bisa milih warnanya, misal warnanya hijau. Klik OK. Nah, di sini ketemu yang paling tinggi di hari Senin, yaitu produk EE dengan total 167. Kemudian kita cari juga yang paling tinggi, yang paling rendah, bottom 10 items. Kita masukin satu, yang paling rendah, kemudian warnanya merah, klik OK. Nah, ketemu di hari Senin yang paling rendah 34, yaitu produk A, dan yang paling tinggi 167, yaitu produk EE. Nah, selain mencari yang tertinggi dan terendah di satu hari, dengan menggunakan conditional formatting, kita bisa juga nyari di sini produk mana yang dalam 6 hari ini penjualannya di bawah rata-rata atau di bawah target yang kita tentukan, juga bisa nyari yang di atas target. Nah, kita blok dulu yang mau kita tandai. Kemudian, klik conditional formatting, klik new rule, use a formula to determine which cell to format.
Karena kita nyari rata-rata per hari yang di bawah target, kita pakai rumus sama dengan average. Kita blok dulu range-nya, kemudian kita hapus absolutnya. Nah, misal target kita rata-rata per hari adalah 75. Kita cari yang di atas 75, yang memenuhi target. Formatnya, selnya bisa dipilih warnanya misal warna hijau, kemudian klik OK. Nah, ketemu produk-produk yang rata-rata perharinya di atas target. Kemudian di conditional formatting, kita bisa juga melihat yang mana aja. Kalau misal ada format yang salah, kita bisa langsung lihat dan langsung edit. Di sini ada tools, manage rules. Kemudian kita klik yang di satu worksheet, kita bisa lihat format apa aja yang udah kita apply di sheet ini. Dan kalau misal mau ngedit, kita klik yang mana yang mau kita edit, kemudian klik edit rule. Kemudian, kalau misal kita akan menggunakan format atau kriteria baru di sheet ini, maka kita kan harus menghapus dulu semua format yang sebelumnya, kriteria yang sebelumnya. Kita bisa klik conditional formatting, kemudian clear rules from entire sheet. Nah, sudah langsung terhapus semua format yang kita apply sebelumnya. Sekian penjelasan saya mengenai conditional formatting. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang perekaman makro. Microsoft Excel Makro dapat membantu Anda menghemat waktu 1 tahun dalam bekerja dengan data. Tetapi untuk benar-benar memahami manfaat dari makro, Anda perlu memahami penggunaan makro di dalam Excel. Katakanlah bahwa Anda mendownload data dari sebuah situs web, kemudian import ke Excel, kemudian Anda harus membersihkannya dan mengubahnya dari sumber, mungkin membelah ke kolom atau sebaliknya mengubah itu. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan sulit untuk melakukannya persis sama setiap kali. Itulah di mana Microsoft Excel Makro dapat digunakan. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda dapat merekam langkah Anda dan hanya bermain mereka kembali pada data lainnya. Manfaat dari membuat makro yaitu 1. Mengotomatisasi pekerjaan membosankan berulang yang dapat membebaskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang bermakna. 2. Menerapkan konsisten penyesuaian untuk data Anda untuk memastikan bahwa perubahan yang sama setiap waktu. 3. Mengurangkan ralat masukan data manual karena langkah-langkah diulang secara otomatis. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya sudah menyiapkan 100 data tentang project Screencast. Nah, setelah itu kita harus mengaktifkan tab developer, di mana tab developer ini isinya adalah makro. Kita klik file, option, di customize ribbon kita bisa mengaktifkan tab developer. Kita centang, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu muncullah perekaman makro di tab developer. Lalu kita klik use relative preference. Relative preference ini membantu membuat makro menjadi lebih fleksibel. Pada dasarnya jika menggunakan referensi relatif, maka makro akan secara otomatis menyesuaikan untuk sel-sel yang kita ingin modifikasi. Nah, setelah itu untuk melakukan perekaman makro, kita klik record makro. Kita beri nama makro 1. Kita beri shortcut Ctrl+Shift+D. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita dapat mencoba untuk melakukan suatu hal. Misal, kita dapat menghapus setiap baris lain. Kita blok setiap satu baris. Lalu kita klik delete. Nah, setelah itu kita bisa stop record dan mengulangi apa yang telah kita lakukan tadi pada data ini. Dimana caranya adalah kita klik makro, lalu kita run untuk makro 1. Seperti itu berulang-ulang, jadi kita bisa menghapus setiap baris lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan chart of account atau bagan akun. Chart of account merupakan sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Struktur kode akun.
Pada digit pertama menunjukkan golongan dari akun tersebut, apakah akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Digit kedua menunjukkan subbabnya, contoh angka 1 menunjukkan akun aset, apakah itu aset lancar atau aset tetap. Digit ketiga dan seterusnya menunjukkan akun tersebut secara spesifik. Agar lebih jelas, di sini saya sudah menyiapkan nama-nama akun dan kode-kode akun yang sudah saya buat berdasarkan jenis-jenis akun tersebut. Di sini saya membuat kode akun CAS 11010. Kenapa? Karena CAS merupakan akun aset, jadi digit pertama 1, dan merupakan aset lancar, digit kedua juga 1, dan 010 menunjukkan akun CAS. Setiap akun memiliki kode akunnya masing-masing, tidak boleh dua akun yang memiliki kode akun yang sama. Nah, karena saya ingin menunjukkan kode dan nama akun pada penjurnalan nantinya, saya gabungkan terlebih dahulu kode dan nama akunnya. Nah, sudah jadi, langsung kita tarik agar cepat. Nah, berikutnya ini akan saya buat menjadi range tabel akun untuk mempermudah kita membuat data validation. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan contoh transaksi dari toko Elisa bulan Desember 2019. Langsung saja kita ke penjurnalan. Transaksi pertama, setoran modal Nona Elisa sebesar 150 juta pada tanggal 1 Desember 2019. Ditulis tanggalnya 1 Desember 2019, nomor bukti jika ada, kode dan nama akun. Karena kita sudah membuat range tabel akun tadi, kita menggunakan data validation di sini. Kita blok tabelnya, kita tab data validation, kita pilih yang list, source-nya kita pilih range akun tadi. Oke. Nah, langsung kita dapat memilih akun yang kita butuhkan. Karena tadi merupakan penyetoran modal, jadi debitnya kas, debit kas 150 juta, dan kreditnya modal Nona Elisa 150 juta. Jika diperlukan, kita tulis keterangannya. Setoran modal Nona Elisa. Karena transaksi yang banyak tadi, sebenarnya saya sudah menyiapkan jurnalnya terlebih dahulu untuk menunjukkan selisih dari penjurnalan. Nah, untuk mencari selisih dari penjurnalan, yaitu caranya sum jumlah total dari tabel debit dikurangi dengan sum total dari tabel kredit, kita enter. Nah, selisihnya 0. Nah, untuk indikator itu mempermudah kita mengetahui apakah ada selisih atau tidak dengan menggunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if buka kurung tabel selisih, jika sama dengan 0 maka kita kasih tulisan balance. Jika tidak, kita kasih tulisan selisih. Contohnya seperti itu. Nah, ini benar, karena selisih kita 0, maka akan muncul balance.